Perkenalkan, kami kelompok 5 dari kelas kinematika dan dinamika permesinan kanal 3 yang akan memaparkan presentasi tentang flywheel. Sebelumnya perkenalin dulu, nama saya Brandwi dengan NIM 131220053. Saya Widya Chandra Astri, NIM 131222006. Saya Muhammad Ivan Prayata, NIM 131220030. Saya Kasimongan Sari, NIM 131226062. Dan saya Sandrina Gata, NIM 131222074. Nah, jadi apa itu flywheel? Flywheel merupakan sebuah massa berputar yang seringkali dimanfaatkan sebagai penyimpan energi. Jadi ketika kecepatan angular suatu mesin itu berkurang, energi yang tersimpan akan diberikan kepada flywheel tersebut. Dan sebaliknya jika kecepatan angular itu meningkat, maka energi akan disimpan oleh flywheel untuk dipakai ketika kecepatan angular tersebut berkurang. Nah, contoh pemakaian flywheel itu sebenarnya ada banyak, tapi saya akan membahas pemakaian flywheel dalam internal combustion engine pada mobil. Jadi flywheel yang dipasang itu berfungsi menyimpan energi yang dihasilkan dari siklus daya engine dan dan flywheel tersebut akan memakai energi tersimpan tersebut untuk menggerakkan piston menuju ke siklus berikutnya dalam sistem reciprocating engine. Oke, lalu ada konsep kerja flywheel. Konsep kerja dari flywheel itu melibatkan akumulasi energi kinetik saat perangkat berputar dengan kecepatan tinggi. Ketika energi eksternal diaplikasikan untuk memutar flywheel, energi disimpan dalam bentuk gerakan rotasional. Ketika diperlukan, energi tersebut dapat dikembalikan ke sistem dengan memperlambat putaran flywheel, dan prinsip dasarnya adalah bahwa energi kinetik yang disimpan dalam flywheel dapat diubah kembali menjadi energi mekanis ketika diperlukan. Lalu ada 3 rumus kerja flywheel. Yang pertama itu berat flywheel dengan rumus W sama dengan A kali 2V R kali Rho. W itu massa flywheel dalam kilogram, A itu luas penampang flywheel dalam sentimeter kuadrat, R itu jari-jari dalam sentimeter, dan Rho itu massa jenis bahan flywheel dalam kilogram per sentimeter pangkat 3. Lalu massa jenis yang digunakan biasanya massa jenis besi cor sebesar 0,0072 kg per cm pangkat 3. Lalu yang kedua itu ada rumus torsi dengan T sama dengan I kali A, di mana T itu torsi dengan satuan Newton meter, I itu momen inersia dengan satuan kilogram meter per second, A itu percepatan dengan satuan radian per second kuadrat. Lalu ada rumus inersia, itu rumusnya I sama dengan W kali R kuadrat, di mana I itu sama dengan momen inersia dalam kilogram meter per second, W itu massa flywheel dalam kilogram, R itu jari-jari dalam meter, dan G itu gaya gravitasi dalam satuan meter per second kuadrat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat flywheel generator sederhana. Jadi pertama-tama kita akan menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Untuk desain flywheel-nya ada di gambar di sebelah kanan. Ada 9 bahan yang dibutuhkan. Yang pertama flywheel itu sendiri, bahannya bisa dari besi cor tadi. Lalu yang kedua generator DC. Yang ketiga motor 2 buah. Yang keempat 3 buah puli dengan diameter 4, 6, dan 8. Lalu yang kelima bisa menggunakan baterai atau kapasitor. Yang keenam sabuk penggerak. Ketujuh kerangka untuk menautkan bahan-bahan yang sebelumnya. 8 bantalan, 9 poros. Untuk detailnya ada di gambar. Lalu selanjutnya bagaimana cara membuat flywheel ini? Pertama, kita harus menyiapkan bahan-bahannya terutama flywheel. Lalu pasang motor listrik di dekat flywheel dan gunakan sabuk penggerak untuk membuka poros motor dengan flywheel. Setelah itu kita pasang generator di dekat flywheel atau motor listrik, terserah yang membuat, lalu hubungkan menggunakan sabuk penggerak yang sesuai. Setelah itu kita menghubungkan kabel dari generator ke baterai atau kapasitor, tergantung yang dipakai juga, dan pastikan polaritas yang terhubung sudah benar. Yang terakhir,
flywheel sebenarnya sudah bisa dipakai, tapi sebelumnya kita harus mencoba mengecek apakah flywheel-nya itu sudah bisa berputar secara manual menggunakan jari. Lalu setelah itu kita mengaktifkan motor listrik dan mengamati apakah generatornya itu menghasilkan daya listrik atau tidak. Lalu terakhir kita lihat baterai atau kapasitor yang kita gunakan apakah dayanya terisi. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan komponen-komponen dari flywheel itu sendiri. Jadi untuk komponen, di sini ada flywheel housing, springs, planetary wheel, axial and radial sliding bearing, ring gear, support disc, flywheel sliding shoe, dan flywheel cover. Untuk komponen-komponen dari flywheel sendiri dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan bagian per bagiannya satu persatu. Yang pertama untuk flywheel housing, bisa dilihat pada gambar kalau flywheel housing ini terletak pada bagian luar flywheel. Kemudian spring atau pegas, jadi flywheel terdiri dari pegas dua fasa yang dibengkokkan secara paralel. Kemudian untuk planetary wheel sendiri terdiri dari banyak planetary wheel yang dipasang pada bracket dari flywheel ini sendiri. Kemudian untuk axial dan radial sliding bearing digunakan untuk mengkompensasi dari berat flywheel ini sendiri dan juga gaya radial yang timbul. Kemudian untuk ring gear biasanya dipasang pada diameter luar flywheel melalui suaian paksa dengan cara memanaskan ring gear itu sendiri. Next. Untuk support disc, sesuai dengan namanya, support disc ini dipasang di dalam flywheel untuk menopang pegas dan komponen-komponen lainnya. Kemudian untuk flywheel sliding shoe ini, dia dibuat agar flywheel ini tidak mudah rusak dan memiliki bagian radial cembung yang menempel pada dinding bagian dalam si flywheel ini sendiri. Kemudian untuk flywheel cover, umumnya flywheel cover ini terbuat dari krom yang fungsinya untuk mencegah debu masuk ke dalam flywheel yang dapat merusak dan mengurangi kinerja dari flywheel itu sendiri. Berikutnya saya akan menjelaskan aplikasi penggunaan flywheel. Yang pertama itu ada transportasi seperti yang sudah disinggung tadi. Jadi flywheel ini dapat digunakan sebagai sistem penyimpanan energi kinetik. Ketika kendaraan berhenti atau melambat, flywheel menyimpan energi kinetik yang dapat digunakan untuk memberikan dorongan tambahan saat kendaraan membutuhkannya, membantu meningkatkan efisiensi bahan bakar. Selanjutnya ada penggunaannya dalam peralatan medis. Dalam peralatan medis, flywheel dapat digunakan untuk memberikan daya cadangan atau untuk memastikan bahwa perangkat terus berfungsi selama pemadaman listrik. Ini dapat membantu mencegah kegagalan peralatan selama situasi darurat. Selanjutnya ada untuk stabilitas jaringan listrik, memberikan energi selama perpindahan dari sumber daya listrik utama ke sumber cadangan. Hal ini untuk menghindari lonjakan atau pemadaman yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada aplikasi dalam peralatan olahraga. Dalam beberapa olahraga atau kegiatan olahraga, flywheel dapat digunakan untuk meningkatkan latihan dan kekuatan otot. Misalnya, dalam sepeda latihan, flywheel dapat memberikan resistensi tambahan untuk meningkatkan intensitas latihan. Dan yang terakhir, ada aplikasinya dalam teknologi pesawat terbang. Flywheel dapat digunakan untuk menyimpan energi yang dihasilkan selama fase pendaratan dan kemudian menggunakannya untuk memberikan dorongan tambahan saat lepas landas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.